800 juta. Artinya Kanjeng Nabi maharnya, mas kawinnya kepada Siti Khadijah iku sampai 800 juta. Artinya gak mungkin iso mahar 800 juta nek gak soge. Kanjeng Nabi niku soge. Makanya ngapunten saya jengkel ya kalau anak-anak muda. Saya ngisi seminar pranikah korek 6 tahun. Mas sampean wis niat nikah, niat Pak Ustaz, wis makan nikah, niat. Terus anake wongku sampean kok apa? Anu Pak Ustaz pakai cinta, tak keplak kan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah membuat kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat kita barokah. Semoga keluarga kita barokah. Semoga Allah membuat seluruh anggota keluarga kita berkumpul bersama-sama di surga terbaiknya Allah. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau adalah teladan terbaik buat kita semuanya, uswatun hasanah buat kita semuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, seandainya saya menggunakan sebuah kalimat yang kalimat itu memberikan sebuah penekanan, maka bisa dipastikan begitu pentingnya kalimat itu sampai saya harus memberikan penekanan. Saya kasih contoh begini. Saya ngomong sama anak saya, nak rungokno, ojo cedek-cedek colokan, ojo cedek-cedek saklar, opo kesetrum. Kalau saya menggunakan kalimat nak rungokno, itu sebuah kalimat penegasan bahwa yang akan saya omongkan ini penting sekali, maka kamu harus mendengarkan, harus dilaksanakan. Makanya saya menggunakan kalimat nak rungokno. Itu kalau saya cuma ngomong gini, tangannya jangan deket-deket saklar, itu ndak seberapa kuat Pak. Tapi kalau saya ngomong nak rungokno, tanganmu odok cedek-cedek saklar. Nah itu sebuah kalimat kuat untuk memberitahu bahwa ini penting sekali, maka kudu dilungokno, kudu dilakoni. Nah kalau Al-Quran menggunakan kalimat yang sama, kalimat yang itu diberikan penekanan, diberikan penegasan, maka kalimat itu penting sekali. Saya sering kali memberikan contoh sama jenengan, kalimat penegasan di dalam Al-Quran itu ciri-cirinya depannya itu dikasih kata-kata inna, ya contoh innallaha ma'as sabirin, itu ada innanya, itu kalimat penegasan wal asri inna, nah itu ada innanya di depan. Pokoknya kalau ada inna di depan itu memberikan penegasan bahwa apa yang akan disampaikan itu penting sekali. Apalagi kalau kalimat bacaan inna Pak, qad itu juga qad aflahal mu'minun, itu juga qad. Nah akan lebih keras lagi, akan lebih tegas lagi kalau kata penegasnya itu di double 2. Ya contohnya wal asri itu, wal asri itu double 2. Setelah wal asri innal insana la, ada inna ada la, itu kalimat penegasnya 2 kali. Jadi ada, kata penegasnya 2 kali, ada inna ada la, itu kata penegas 2 kali. Nah yang ingin saya sampaikan di sebuah ayat yang jenengan pasti saya yakin jenengan hafal sekali ayat ini, itu sebenarnya Allah juga menggunakan 2 kalimat penegas. Ayat apa Ustadz? Ini ayat yang jenengan baca kalau jenengan merayakan Maulid Nabi. Ini ayat ini pasti jenengan baca. Ayat apa Ustadz? Kalimatnya itu begini. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, adalah ada qad, itu 2 penegas Pak. Seakan-akan Allah bilang gini, menungso bukaan kupingmu sing tak omongno iki penting. Karena laqad kana lakum fi rasulillahi, sungguh benar-benar contoh atau ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang paling terbaik. Liman kana yarju ilallah, dan bagi mereka yang berharap ingin ketemu dengan Allah. Seakan-akan ayat ini
Di depan ada kata-kata lakot, di tengah ada uswatun hasanah, di belakang nanti ada kata-kata liman kana yarju ilallah. Artinya apa Ustadz? Saya bahas yang belakang dulu. Liman kana yarju ilallah. Bagi siapa yang mereka ingin bertemu dengan Allah atau menghadap kepada Allah. Ayat ini memberikan penegasan bahwa jenengan dan saya tidak bisa masuk surga kecuali lewat Nabi Muhammad. Saya ulangi kalimat saya. Ayat ini memberikan penegasan bahwa jenengan dan saya tidak bisa masuk surga kecuali lewat Nabi Muhammad. Kenapa? Ya karena ada kalimat liman kana yarju ilallah. Bagi mereka yang ingin bertemu dengan Allah harus lewat Nabi Muhammad dulu. Jadi jenengan tidak bisa ngomong, anu Pak Ustadz, saya ibadah saya sudah banyak, amal saya sudah soleh. Tidak bisa Pak. Jenengan itu kalau mau masuk surga harus lewat kanjeng Nabi dulu. Sing nyekel tiket iku kanjeng Nabi, jenengan harus lewat kanjeng Nabi dulu. Itu sebabnya jenengan dan saya itu diajari bolak-balik pokok rajin maca sholawat, karena sing nyekeli tiket jenengan iku kanjeng Nabi. Liman kana yarju ilallah. Baik, saya sekarang balik ke yang di depan, kalimat depannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar di dalam diri kanjeng Nabi itu ada contoh, ada uswatun hasanah. Kenapa kalimatnya Al-Quran memilih uswatun hasanah, teladan yang terbaik, contoh yang terbaik? Begini Pak, saya kasih logika sederhana. Saya selalu ngomong ini gambaran logika ayat ini supaya bisa dimasukkan dalam akal. Itu harus kasih logika sederhana. Begini, kita itu, saya selalu ngomong, kita itu cenderung mengidolakan orang yang cocok dengan diri kita. Saya ulangi, kita cenderung mengidolakan orang yang cocok dengan diri kita. Kalau jenengan seneng main bal-balan, maka jenengan akan mengidolakan pemain sepak bola, kan begitu. Kalau jenengan seneng main bulu tangkis, maka jenengan akan mengidolakan pemain bulu tangkis. Karena kita itu mengidolakan yang cocok dengan diri kita, gitu kan Ki. Zaman saya masih kecil dulu, pemain Indonesia itu pernah punya pemain bulu tangkis paling top seingat saya ya. Pemain bulu tangkis top juara Olimpiade kalau nggak salah, namanya itu Alan Budi Kusuma sama Susi Susanti. Nggih. Kalau jenengan kenal nama ini, saya pastikan jenengan pun sepuh Kak. Nggih. Mesti wis tuwek. Gak mungkin nek si enom ngerti nama-nama ini. Alan Budi Kusuma Susanti nggih. Apalagi jenengan bisa nyebut Rudi Hartono, iku luwih tuwek maneh jenengan nggih. Iso nyebut Rudi Hartono berarti tuwek gitu kan nggih. Nah, kenapa tiba-tiba cerita itu Ustadz? Karena begini, yang jadi masalah adalah kalau kita menyukai sesuatu tapi tidak ketemu idola yang cocok. Contoh begini, jenengan seneng main sekak tapi tidak ketemu idola yang cocok untuk main sekak. Maksudnya sopo ya sing tak gawe contoh supaya aku main sekakku tambah apik. Nek bulu tangkis aku ketemu Alan Budi Kusuma. Nek sepak bola misalnya zaman dulu aku seneng Bambang Pamungkas. Contoh nih ono, maka jenengan akan mengidolakan contoh tersebut. Yang jadi masalah kalau contohnya tidak ada, jenengan tidak bisa mengidolakan yang cocok sesuai dengan selera jenengan. Pak Ustadz, maksudnya apa? Ini loh maksud saya. Kanjeng Nabi sama Allah itu didesain, kalau bahasanya anak zaman sekarang, dijadikan prototipe untuk proyek percontohan. Saya ulangi lagi, Kanjeng Nabi itu sama Allah didesain atau dijadikan prototipe untuk bisa dicontoh oleh manusia. Saya kasih contoh nggih, begini. Jenengan kalau tahu Nabi Sulaiman, nyun saya, Nabi Sulaiman itu kaya atau miskin, Mbak? Kaya. Nabi Sulaiman itu kaya. Sehingga Nabi Sulaiman oleh Allah didesain menjadi proyek percontohan bagi orang kaya yang soleh. Saya ulang lagi, Nabi Sulaiman didesain oleh Allah menjadi proyek percontohan bagi orang kaya yang soleh. Tapi yang jadi masalah, tidak semua umatnya Nabi Sulaiman itu kaya. Yang kaya umatnya Nabi Sulaiman yang kalah. Kalau pengen soleh bisa langsung milih, oh iya wong nabiku soge, aku sok nyonto soge soleh isok nyonto. Ono contoh soalnya. Yang jadi masalah umatnya Nabi Sulaiman yang tidak kaya, yang miskin bingung mau nyonto siapa, karena contohnya tidak ada. Kan pengen soleh Pak, kaya soleh, oh Allah contoh Nabi Sulaiman lah. Terus aku sih gak soge, terus piye gitu sopo. Nah itu contoh di umatnya Nabi Sulaiman. Kita lanjutkan, jenengan tahu Nabi Yakub nggih Pak nggih? Nabi Yakub ayahnya Nabi
Ayahnya Nabi Yusuf. Nabi Yakub kali Gusti Allah ditakdir fakir, Pak, ditakdir miskin. Sehingga Nabi Yakub adalah proyek percontohan dari Allah untuk contoh bagi orang yang miskin dan soleh. Sehingga umatnya Nabi Yakub yang miskin-miskin gak bingung, ono cente, iki lo conte, wong miskin dan soleh. Nah yang jadi masalah umatnya Nabi Yakub sing soge-soge bingung nyente sopo karena contohnya tidak ada. Lapo Ustaz, apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Ini hebatnya Nabi jenengan. Nabi Muhammad itu didesain oleh Allah, ditakdir oleh Allah, pernah kaya, pernah miskin. Kanjeng Nabi ikut tahu soge, kanjeng Nabi ya tahu miskin, tahu kere, sehingga kanjeng Nabi itu tidak contoh gaya yang soge, sing saleh kenek. Kanjeng Nabi tidak contoh gaya wong kere sing soleh, yo kenek, karena kanjeng Nabi dua-duanya pernah. Jenengan akan bilang, loh Pak Ustadz, emang Nabi Muhammad pernah soge? Jenengan pasti tahunya hadis kanjeng Nabi yang kiri-kiri. Jenengan tidak tahu hadisnya kanjeng Nabi sing soge. Kanjeng Nabi tahu soge. Kapan Ustadz kanjeng Nabi soge? Kanjeng Nabi ketika tinggal di Mekah, niku soge. Ada sebuah riwayat ketika kanjeng Nabi menikahi Siti Khadijah, itu apa namanya, mas kawin, maharnya niku sampai 40 unta, 40 unta itu regane unta pinten sakniki Pak nggih? Karo jenengan soalnya gak korban unta, jenengan sapi soalnya nggih. Sapi paling merah pinten Pak? Sapi kurus-kurus nggih. Sapi sing toso kurus-kurus pinten nih Pak nggih? Pinten? Soto murah pinten Pak? 20 lah ya, 20 anggap aja 20, anggap aja regane padha kaya sapi. Lah kalau 40 anggap aja 40 sapi. Nek petang pele sapi Pak, kali rong pelo juta pinten Pak? 40 kali 20 juta berapa? 800 juta. Artinya kanjeng Nabi maharnya, mas kawinnya kepada Siti Khadijah iku sampai 800 juta. Artinya gak mungkin iso mahar 800 juta nek gak soge. Kanjeng Nabi niku soge. Makanya punten saya jengkel ya kalau anak-anak muda. Saya ngisi seminar pranikah karek nom tak koyo Mas sampean niat nikah. Niat Pak Ustaz, terus semangat nikah. Niat. Terus anake wongku sampean ke opo? Anu Pak Ustaz pakai cinta tak keplak kowe kan nggih. Iki Kanjeng Nabi iku mahare 800 juta. Artinya Kanjeng Nabi niku soge. Tahu soge nih. Setahu saya Raffi Ahmad Rabi nikah dulu maharnya ndak sampai 800 juta. Kanjeng Nabi itu maharnya 800 juta. Berarti kita dengan tahu Nabi Muhammad iku soge nih pol. Kenapa kok tiba-tiba saya cerita seperti ini? Supaya jenengan mulai saat ini mindsetnya berubah, pikirannya berubah. Maksudnya Pak Ustadz, supaya jenengan tahu salah satu sunnah Rasul itu soge. Saya ulangi kalimat saya nggih. Salah satu sunnah Rasul itu soge. Bahkan Imam Asy-Syafi'i lebih keras lagi Pak. Imam Syafi'i ngomongnya lebih keras. Apa kata Imam Syafi'i? Orang soleh fardu kifayah. Imam Syafi'i ngomong fardu kifayah. Wong soleh, wong alim iku fardu kifayah. Sogi. Kenapa? Karena ngapun nek wong soleh nek gak sogi iku bahaya Pak. Iku contoh. Niki nggo kula ndadalaking punya pisau. Pisau kalau dipegang sama sama tukang masak, maka pisau digunakan untuk masak dan itu bisa dibuat makan satu masjid. Tapi sekarang saya tanya, kalau pisau ini dipegang oleh pencuri, digunakan apa pisau ini? Digawe maling, digawe begal. Maka pertanyaan saya, lebih baik pisau ini dipegang maling apa dipegang tukang masak? Saya tanya, lebih baik pisau ini dipegang maling atau dipegang tukang masak? Tukang masak. Soalnya nek dicekel ambek maling, pisau ini digunakan untuk maksiat. Ya, Kak balik sekarang. Saya lanjutkan. Harta kekayaan nek dicekel wong seleh Pak, api. Harta kekayaan ini kalau dicekel wong seleh api, kayak bangun masjid, kayak bangun kayak bangun pondok, kayak bangun yayasan, kayak bangun TPQ, kayak bangun sebarang kali. Kenapa? Karena harta kekayaan dipegang wong soleh. Saya selalu ngomong, eleke wong soleh nek sugih niku napa to? Eleke wong soleh nek sugih niku napa to?
mek siji Pak, eleke wong soleh nek sugih iku mek siji tok. Labi maneh niku tok Pak, wis salah. Eleke iku tok, gak ono elek sing liyane jenengan guyu iya Pak. Kula mboten Ustaz pun sugih tenan nggih. Nek jenengan pun sugih kacung motor rabi maneh sampean nggih. Ngapunten bahasa kula mboten sopan. Eleke mah iku tok. Tapi ngapunten, kenapa kok tiba-tiba cerita seperti ini? Kalau kekayaan tidak dipegang oleh orang soleh, dipegang oleh pelaku maksiat, maka apa yang terjadi? Digawe bangun apa namanya judi online, digawe bangun minuman keras online, digawe bangun narkoba online, digawe bangun zina online. Kenapa? Karena kekayaan tidak dipegang oleh orang soleh. Makanya kekayaan harus dipegang sama orang soleh. Pak Ustadz, kenapa kok jenengan keras sekali ngomong kayak gini? Karena begini Pak, mindsetnya orang-orang saat ini seakan-akan wong soleh iku gak oleh sugih. Buktine opo? Jenengan nek ketok ono kiai, ustadz, Gus Habib, Syekh sugih, jenengan lara ati, jenengan dengki. Nggih, ono Gus Ikdan ganti mobil jenengan step gitu kan nggih. Ono Gus Miftah ganti mobil jenengan rasan-rasan lelato. Wong soleh iku gak popo sugih. Ngapunten nggih. Ini ki logika sederhana. Dokter sugih oleh napa mboten? Saya tanya, dokter sugih oleh napa mboten? Boleh, nggih. Apa namanya? Pejabat kaya boleh atau tidak? Boleh. Pedagang kaya boleh atau tidak? Nah, kenapa kiai itu loh tidak boleh kaya? Loh Pak Ustadz, enggak kok Pak Ustadz, bukti nih bahasa buktikan kalimat saya nih, ono wong soleh soge mesti ditengki. Dengan ingat gak kasusnya Pondok Al Khosini kemarin? Pas Pondok Al Khosini roboh, terus ketemu ono Melsi, iku kan sing ngilono akeh. Iya pantesan pondok roboh. Wong kiai ini duwe gawe tuku mobil. Lah ngono kan nggih. Kalimate lho gak karu-karuan. Padahal Pak nyun sewu. Saya langsung cross check langsung nang ponakane Pak. Ponakane Pondok Al Khosini itu yang saya tanya, iku mobil seperti yang diberita. Oh, tukune sak miliar boten. Tukune iku gak salah sampai 90 juta. Tuku second Pak. Iku mobil apa itu? BMW versi second. Itu yang pertama. Nomor loro, wong iku sugih bukan karena pondok. Wong iku sugih karena duit tambah. Nggih, pondok ini ku bu tak ceritani niku SPP nih 300.000 iku oleh mangan. Saya ulangi, pondok itu SPP-nya 300.000 per bulan. Wes oleh mangan tak takoki jenengan. Sekolah ndi sing saulan SPP ini 300. Ayo oleh mangan misalnya oleh mangan tutu MBG Pak tutu gak iki gak toko MBG oleh mangan ini nggih ini Pondok Pesantren Al Khosini silang berapa meter itu sekolahnya anak saya jadi cecer iki Pondok Pesantren Al Khosini di Sidoarjo itu selang berapa meter itu sekolahnya anak saya Pak SPT nih 1 juta petang atas. Tak cerita nih, makanya wong ngapunten, saya bukan apa-apanya Pondok Al Khosini gitu, tapi orang kok cek dengki nih, ono kiai sugih seakan-akan gak oleh. Ya kan, aku penono kiai sugih kok gak oleh. Saya minta maaf gitu. Ustadz emang sugih itu contohnya Nabi, tak cerita jenengan. Kanjeng Nabi niku umte sing paling larang. Kalau jenengan baca sirah, kalau cerita di untane Nabi sing elek enggak, untane sing paling larang. Pedang yang dipakai oleh Nabi untuk perang, iku pedang sing paling larang. Bayangno nek pedang Kanjeng Nabi neyeng, bateng neng tuklek. Mangani pedang itu pedang sing paling larang. Nggih, saya jelaskan logika sederhana nggih. Kenapa kok Kanjeng Nabi niku pedang sing paling larang, untone sing paling apik? Tak jelas logika nih, Pak. Jenengan nek tak ceritani unta gak nyambung, wis tak ceritani saat ini ben jenengan nyambung. Begini. Saya ceramah ten Bojonegoro Pak, nggawa Honda Beat itu ngarep ya, bayangno teko baku Darto nang Bojonegoro numpak Honda Beat itu, numpak motor Pak, teko, ban serius baris Pak, tuwil tunan, endi kiai ini kok gurun teko, aku nang ngarepe Pak ngene. Endi kiai ini kok gurun teko, saya di depannya nan wis tak jarno ae Bapak, wis masuk Pak, lebu saya Pak, ngapunten badhe tanglet mriki target, oh mriku Mas, piye mlebu saya Pak, niku teleponan tan sering, endi kiai ini gak teko-teko, akhirnya panitia sing ro, iku kene, ngapunten Pak Kiai, tak kira jenengan betul mobil, lho ya ngapunten, pikirane kiai ku mesti gawe mobil, ya ono kiai kere ku ya ono numpak motor nang dindi ku ya ono, wis ya. Saya habis ceramah ten Bojonegoro, terus pindah ceramah Sidoarjo, bayangno Pak, teko Bojonegoro numpak motor balik nang Sidoarjo ono ceramah meneh.
Iku ngapunten, iku sepeda gak cuman uenge, Pak. Sepeda motor ya sambat gitu kan nggih. Pak Kiai pun kesel kula. Kenapa? Kiai itu kesel, ustadz itu kesel bukan pada saat ceramah. Rata-rata kiai itu kesel iku nang perjalanan, Pak. Riwa-riwine lho kesel. Maka kalau jenengan nek rono kiai mobil apik aja iri. Iku gawe ceramah, dene nang perjalanan iso turu. Bayangno nek kiai kaya aku kabeh numpak Honda Beat, proto Pak sikile, Pak. Wis, kenapa tiba-tiba saya cerita seperti ini supaya jenengan nek belok ono kiai soge otok dengki. Itu kalimatnya Imam Syafi'i, wong saleh iku fardu kifayah soge, nek iso soge, nek iso soge. Kenapa? Nek kiai niku soge, le api, opo? Nek ceramah ikhlas, gak kepikiran amplop, Pak. Kalau aku gitu kan gigi pikiran bisa rotok aja. Kenapa? Soalnya gak soge. Wis ya, kenapa saya harus ngomong seperti ini? Karena soge ini sunnah Rasulullah itu uswatin hasanah, proyek percontohan orang yang soleh, orang yang kaya dan soleh. Maka kalau jenengan delono kiai engko soge, gak usah dilono kiai kok soge, menjual agama. Lho heran aku. Nek ono kiai soge kok gak oleh. Ono ustadz soge kok gak oleh. Ono guru soge kok gak oleh. Heran aku, padahal soge ku gak bawa tapi dengkinya itu ndak karu-karuan. Coba cek nanti ya, ini lihat ya. Ini ono kiai soge ku mesti dibayarin rasan-rasan sak wong akeh sak onake nih. Ono ustadz soge gawe rasan-rasan sak onake nih. Itu contohnya kemarin Pondok Al-Ghazi ini. Contohnya Gus Ikdan nek ganti mobil wong rasan-rasan. Padahal ya apa-apa. Ingat ki, saya sedang membicarakan kekayaan. Saya tidak membicarakan tentang riak. Kalau riak beda lagi batnya. Ini kita bicara tentang nek ketok wong soge ojo dengki. Heran saya kenapa sih kok mindsetnya begitu? Karena selama ini seakan-akan kiai itu harus apa namanya? Harus ikhlas. Kiai ustad itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya dibayar seonoe lah gitu kan Ki. Dibayar seonoe. Makanya ini soge itu seakan-akan ndak oleh. Pak Ustadz, emang kiai boleh menunjukkan kekayaannya, emang boleh menunjukkan kekayaan. Tak ceritain jenengan. Imam Abu Hanifah suatu saat niku ceramah, Pak. Wong ngandani wong berfatwa. Beliau kan kelambi ini nggak kelambi biasa, nggak kelambi biasa. Ketika beliau berfatwa nggak kelambi biasa, ono wong ngomong, iki sopo suka kemeru ngomong kayak begitu. Imam Abu Hanifah orang paling alim saat itu. Kalau di Indonesia sekarang mungkin Gus Bah misalnya ya. Oh Imam Abu Hanifah Pak di saat itu pendiri mazhab Hanafi itu orang paling alim saat itu. Karena belum ada mazhab yang lain. Saat itu kan pentolani Imam Abu Hanifah. Bayangno. Wong paling alim saat itu ketika ngomong itu gak dirungokno. Lalu apa yang beliau lakukan? Mulai ganti kelambi Pak, kelambi ini yang paling apik, nggawe jubah, nggawe surban, terus ngomong, fatwa ning ini bareng ngrungokno Pak. Gara-gara apa? Gara-gara gawe jubah, gara-gara gawe apa namanya surban, ngetokno iki lho aku ulama. Makane gawe kelambi sing apik, menunjukkan kebesarannya. Di negara kita podo Pak, tak ceritain jenengan. Kiai sing numpak motor ambek kiai sing numpak mobil ya bisa roe pedo. Kalau sang guyu jenengan iya toh. Ya tenang gitu kan Ki. Kenapa kok kalimat saya ngapunten kok gak enak kayak gini? Biar jenengan tahu ojo dengki ambek ono kiai soge. Makanya saya sering diomongi para kiai, "Boya Ustad beliau mobil, opo lo jenengan lo nanti muter-muter motoran ra kesel ta ora popo hau ini. Enak motoran kok gini santai. Kenapa? Aman, Pak." Jenengan inget gak Agustus kemarin yang ada demonstrasi di Surabaya itu Ki? Di bulan Agustus itu kok saya Masya Allah saya lupa kalau hari itu demo Pak. Jadi ceritanya hari Jumat ingat betul itu saya ceramah di 3 tempat. Apa bayar rumah motor Pak, rumah motor kan Ki. Ceramah di 3 tempat lupa kalau hari itu demo kan ada pengumuman di SS tapi lupa saya tidak baca. Lewat gratis Pak bakar. Berarti di pas motor saya dari arah Delta Plaza itu seret kelihatan gratis sudah terbakar tuh kelihatan. Terdemo tuh laris pemenggo sama Pak. Paburuncing menggo seret gitu kan Ki. Teman-teman saya kiai itu WA, "Ustadz aman nang, jenengan aman nang, jenengan lewat situ aman, alhamdulillah amat gitu." Digojloki gimana? Albiti selamat gitu kan ya, karena saya pemilik tip banget sebut Albiti selamat gitu kan gitu. Terus
Terake komen jenengan numpak pit aman Ustaz, gak kira diobong. Sing ngobong yo gak tego gitu kan nggih. Iki mesti kere gone pit gitu kan nggih, yo gak tego. Ini kata beliau, coba jenengan go Innova Reborn kobong jenengan nggih. Karena biasa di sini numpak Innova iku pejabat gitu. Makanya semenjak itu saya makin pede Pak numpak pit iku aman wis kayak diutik-utik. Wong kaje nyoleh yo gak tego. Oh motor kok ini pretelan gitu kan nggih. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya cerita seperti ini? Ngapunten, karena supaya jenengan kalau lihat ono wong kiai, ono ustadz soge, jenengan boten dengki. Karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu contoh orang kaya yang soleh. Baik, saya lanjutkan. Tapi Ustadz umatnya Kanjeng Nabi kan enggak semuanya kaya Pak Ustadz. Ada umatnya Kanjeng Nabi yang miskin. Itu sebabnya Nabi Muhammad juga pernah ditakdir oleh Allah miskin. Kanjeng Nabi itu tahu kere Pak. Pernah miskin. Di mana Ustadz? Ketika Rasulullah pindah ke Madinah, Kanjeng Nabi niku tidak bawa apa-apa, betul-betul nopo-nopo. Maka Kanjeng Nabi ketika sampai di Madinah, ngapunten miskin. Jenengan tahu kan riwayatnya Kanjeng Nabi pulang dari majelis dua seperti ini mulai ngomong ten Aisyah, wahai istriku, ya zaujati, aku lapar, coan, lapar aku. Kata Aisyah, wahai suamiku, tidak ada makanan di sini. Ya sudah, aku tak puasa, saya tak puasa saja. Beberapa hari kemudian ngomong, wahai istriku, sama Pak, majelis dua seperti ini, wahai istriku, aku lapar. Kata Siti Aisyah, mboten wonten maaman Rasulullah. Ya sudah, aku tak puasa. Artinya Kanjeng Nabi puasa itu bukan karena ingin puasa sunnah, tapi karena tidak ada makanan. Ngapunten nggih, jenengan nek poso Pak, iku seiso mikir engko sore kolek, rawon, soto, OTT seiso kepikir jenengan. Kanjeng Nabi nek poso iku gurung kepikir sore nek bukane apa. Karena Kanjeng Nabi ngapunten di Madinah niku ngapunten nggih, di Madinah itu kali Gusti Allah ditakdir kiri. Nggih, jenengan tahu riya ketika perang Khandaq itu para sahabat luwe gak iso mangan, yo duweke gak ono, diembargo sama orang Quraisy gitu kan nggih. Itu ketika luwe wetenge diganjel ambek watu ngomong, "Ya Rasulullah, saya lapar, ya Rasulullah, saya lapar." Itu loh saking laparnya perut saya tak ganjel batu satu. Rasulullah takok, "Pira Mas watumu?" Siji. Rasulullah, "Lho watuku telu." Kanjeng Nabi diganjel telu Pak wetenge. Kanjeng Nabi yo lo apa namanya? Luwe. Dari sini kita tahu Rasulullah itu ya pernah miskin sehingga kalau ada umatnya Nabi yang kaya pengen jadi soleh bisa niru Nabi. Kalau ada umatnya Nabi yang kaya juga bisa niru Nabi. Karena Nabi proyek percontohan orang kaya dan proyek percontohan orang miskin. Karena dua-duanya bisa menjadi orang soleh. Baik, saya lanjutkan nggih. Pak Ustadz, itu tadi jenengan ngasih contoh uswatun hasanah, teladan yang terbaik karena Rasulullah adalah teladan bagi orang kaya dan Rasulullah juga teladan bagi orang miskin. Ada yang tanya Pak Ustadz, mbok contohnya ojo sugih kiri Pak Ustadz. Kula niki bingung nek celon contohnya sugih kiri. Kula niki diobongi kiri nggih mboten pun gadan riyo, diobongi sugih nggih mboten wong tabung gas LPG ini 3 kilo gitu kan nggih. Ini gak iso omong sugih miskin. Anu Pak Ustadz, jenengan cerita Kanjeng Nabi uswatun hasanah di profesi yang lain. Ada yang bilang Pak Ustadz, kula niki pegawai. Napa pegawai ini tuh saged liru Kanjeng Nabi. Jangan lupa Nabi Muhammad dulu pernah jadi pegawai. Pegawainya Siti Khadijah ketika beliau mendagangkan ngedolo barangi Siti Khadijah. Ciri pegawainya Kanjeng Nabi ini orang rusak catetane rapi. Maksudnya rapi itu administrasi ini jelas. Iki sing payu, iki sing gak payu, iki sing bosok niku wonten catatane kabeh. Sehingga ketika kembali ke Siti Khadijah ngomong, niki lho sing wis payu, niki sing dereng payu, niki sing bosok. Catatane rapi, Pak. Gak diganti-ganti wis catatane rapi. Yaitu ciri pegawai yang baik. Kanjeng Nabi nyuntui iki lho pegawai sing saleh ngene, catatane rapi. Supaya uang iso niru. Karena kalau catatannya ono, uang gak iso bujuk, Pak. Saya ulang lagi, nek catatannya ono, uang gak iso bujuk. Siji, Pak Ustadz kula mboten pegawai, kula niki dagang. Napa dagang niku dicontoh ke Kanjeng Nabi? Lho justru Kanjeng Nabi niku sadurunge dadi pegawai niku dagang. Beliau dikei modal kali napa? Abu Thalib kali Kanjeng Nabi ditumbasno barang terus kali Kanjeng Nabi dibol. Kanjeng Nabi pernah dagang. Ciri khas dagangnya Kanjeng Nabi ini kenapa Pak Ustadz? Jujur meskipun ngapunten, jujur meskipun itu merugikan. Jujur meskipun merugikan. Jenengan tahu sendiri nggih, ada seorang sahabat ngomong bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini punya
kurma yang satunya itu masih bagus, satunya kurma yang satunya itu sudah agak busuk. Saya pedagang ya Rasulullah, apakah saya harus menyampaikan kepada konsumen saya bahwa ini yang bagus, ini yang busuk. Nek aku ngomong iki busuk lah gak payu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Berkatalah benar meskipun itu menyakiti dirimu sendiri. Itu hadis itu Pak, asal usulnya ini. Asal usulnya itu ono wong dagang ngomong ya Rasulullah, iki kurmaku sing iki apik, sing iki bosok ya Rasulullah. Lah aku nek cerita sing iki bosok lah kan sing tuku. Terus Rasulullah ngomong, berkatalah yang jujur meskipun kalimatmu itu nanti merugikan dirimu sendiri. Kan rugi Pak nek ngomong iki kurmane bosok. Nah itu yang dicontohkan Kanjeng Nabi teh dodolan niku ngomong iki sing apik, iki sing elek. Kudu jujur ngapunten dedo kalau Indonesia dodolan jenenge napa iki jere manis. Oh manis kabeh. Ora kan ya legi kabeh bukan nggih. Akhirnya wis tuku 5 kilo tuku 5 kilo mule kok ketut tuh. Lala caca aku dibujuki ambek sing dodolan ternyata jeroke ketut balik nang sing dodolan. Pop jarine legi Bob iki kok ketut. Aku rugi Bob rugi 5 kilo cari dodol. Sampeyan rugi 5 kilo, aku rugi 5 karung gitu kan. Wong ketut kabeh kan nggih. Maka ngapunten nggih. Kenapa saya cerita seperti ini? Kanjeng Nabi itu nyontoi menjadi pedagang yang baik. Ngomong jujur Pak, iki elek yo elek. Elek ngomong iki lo elek, iki apik. Begitu jujurnya Kanjeng Nabi, begitu adilnya Kanjeng Nabi sampai para ketika pembagian pegawaian gandum Pak. Dadi ono wong waris Pak jejer-jejer. Saat itu ada pembagian gandum. Terus ada orang di belakang iku meneng suante buri dhewe. Barisannya teko paling kere Pak. Tadi ndak ada ceritanya orang uyel-uyelan mboten rapi barisan. Terus ada orang di belakang ngadeg ini terus ditangleti. Mas, sampean lho kok teko keri baris muri dhewe. Gak wedi gak oleh kurma ta sampean. Gak wedi gak oleh gandum lho. Sampean lu keri deh. Tahu jawabannya Pak? Enggak mungkin. Lho napa gak mungkin? Wong sing bagi Nabi Muhammad kok gak mungkin mesti oleh kabeh. Nabi Muhammad iku jujur. Bayangno Pak, hari sauna kene wong antri di sini ngapunten, wong antri sembako niku antri bawa Pak, kalau sing uyel-uyelan. Ketika antri bawa kok ini sing mburi ditakoki ya mbek sahabat. Mas, sampean antri nang mburi lho. Apa gak wedi gak oleh ta sampean? Sampean niku keri dhewe. Engko apa gak oleh kentekan. Jawabane enak boten. Gak mungkin. Soalnya sing bagi Kanjeng Nabi gak mungkin gak oleh, mesti oleh kadung. Kanjeng Nabi ku jujur kok. Bayangkan jujurnya Kanjeng Nabi itu terkenal dari dulu lho Pak. Sampai weu ngomong ngono. Wow, sing bagi Kanjeng Nabi mesti oleh mangan, mesti oleh sembako. Ini terkenal jujurnya Kanjeng Nabi bukan hanya sebagai pedagang. Ya maka kalau jenengan Pak Ustadz, kenapa kok ayat Quran menyebut uswatun hasanah? Karena Kanjeng Nabi juga menjadi contoh bagi orang yang profesinya pedagang atau menjadi contoh bagi orang yang profesinya sebagai pegawai. Rasulullah nyontoin. Pak Ustadz, kula bingung nyontoh Kanjeng Nabi sing pundi malih. Uswatun hasanah pundi malih. Nggih, nek jenengan nek isu seneng jogging, Mbak, seneng melayu, nggih olahraga. Niku jenengan niru Kanjeng Nabi. Pak Ustadz, kula seneng sepak bola, seneng bal-balan Pak Ustadz. Niku berarti jenengan niru Kanjeng Nabi, niru sunnah Rasul. Lu kok bisa begitu Pak Ustadz? Karena Kanjeng Nabi olahragawan ndak. Kalau jenengan baca sirah, Kanjeng Nabi niku nek isu pelayon sama kayak jenengan booking kalau bahasa jenengan nggih. Nek isu niku olahraga, maka jenengan akan mendapati riwayat Aisyah itu pernah lomba kali Kanjeng Nabi melayu. Zaman Kanjeng Nabi sik rada enom niku mesti menang, Pak. Tapi ketika mendekati 60 kan riwayatnya nanti Aisyah yang menang. Sampai sama Aisyah digojlok. Wahai suamiku dulu engkau mesti menang kalau lomba lari sama aku. Sekarang aku menang terus. Karena Kanjeng Nabi usia 60 itu Pak, agak gemuk. Rasulullah agak gemuk sudah. Dan tidak usah heran nggih, orang semakin tua kan semakin gemuk. Kayak dengan cek lah di sekitar jenengan, makin tua makin gemuk karena siji makmur nomor loro ya kan makmur jenengan. Biyen gak iso tuku saiki gak iso dipangan, dilarang nggih. Biyen gak iso tuku bebek saiki tuku bebek kolesterol. Emangane tambah suwe tambah lemu ngapunten. Kanjeng Nabi ini kok olahragawan, taunya dari mana riwayatnya Ustadz itu pelayan ambek Siti Aisyah. Nomor 2 riwayat Kanjeng Nabi sing seneng tinju. Rasulullah itu juga juara tinju. Kanjeng Nabi niku seneng naik kuda dan sebagainya.
Pak Ustadz tahu dari mana riwayatnya Kanjeng Nabi itu? Satu ya, berbagai macam riwayat. Yang kedua, ini sangat logis banget Pak, logis banget, sangat logis banget. Tahu dari mana Kanjeng Nabi itu kalau olahragawan, seneng olahraga, akeh gerak. Saya tanya nggih, orang Arab itu makanannya apa Pak? Kambing, betul. Kalau jenengan ngomong orang Arab makanan kurma, itu Arab sing kiri Pak. Nggih. Nek Arab sing sugih mangane kambing, nek gak kambing, unta. Pertanyaan saya, nek wong panganane kambing dan unta, iku yang terjadi biasanya apa Pak? Ayo, nek kakek nangan kambing ambil unta, biasanya apa yang terjadi? Kolesterol darah tinggi. Pertanyaan saya, jenengan pernah lihat riwayat Kanjeng Nabi kena kolesterol? Ayo pernah gak ono Kanjeng Nabi ceramah sikilku gringgingen ono gak ayo. Ono riwayat Kanjeng Nabi ini nggih. Pas nopo ceritane ceramah sikile gringgingen terus nek sembahyang apa nek mari pengajian sikile dilurusno mbek nglurusno geger. Pernah riwayat kayak ngono ono? Gak ono, Pak. Kenapa? Karena meskipun Kanjeng Nabi mangane kambing, mangane unta, karena Kanjeng Nabi rajin olahraga. Mangkane gak ono ceritane sikile gringgingen. Mas yo pangane unta Kanjeng Nabi rajin olahraga, makanya gano ceritanya sikile gringging. Saya ceramah sering guyoni jenengan seperti ini, saya kena batunya Pak, ditegur Gusti Allah. Bulan apa itu? September awal kalau nggak salah. Saya diundang Maulid Nabi di ini Pak, di Bangkalan perbatasan dengan Sampang. Jadi sudah ini Bangkalan wis garis batasnya Sampang, wis hampir masuk Sampang tuh Rodo Ado. Tuan rumahnya itu mungkin niatnya baik, memuliakan saya. Jadi saya datang pagi itu dikasih Pak, makanan khas Madura itu kan ini. Daleman ya, jeruan-jeruan nggih. Jeruan ndak ada sayurnya, isinya bumbunya itu minyak semua. Aduh aku ini. Ya wis lah tak pakem namanya tuan rumah kan, tak makan wis. Siang dikasih jeruan yang lain, menunya beda tapi jeruan pisan. Allah, jeruan wis tak pangan. Jenengan tahu yang tadi besoknya Pak sikilku keringking kan itu kan nggih. Keringin Allah ki opo? Saya kata istri saya curiga aku dibawa ke rumah sakit sama istri saya Pak. Dites sembarang kali ini beneran kolesterol naik, LDL naik, TG naik gara-gara panganan enak. Sebenarnya bukan gara-gara panganan enak, tapi kita tahu olahraga. Bener Pak, saya sekarang kayak jenengan nih pengajian titik ambil sila gini ngadak aduh kebringgeng ya karena gak tahu olahraga. Nah, tak baleni Pak Ustadz tahu dari mana Kanjeng Nabi ku kok sehat? Satu riwayat ya, dari riwayat kalau jenengan tahu Rasulullah itu sakit cuma 2 kali. Yang pertama sakit karena kena sihir, Rasulullah minum air dari sumur terus kena sihir, maka turun surat An-Nas sama Al-Falaq. An-Nas dan Al-Falaq itu sejarahnya itu Pak, Rasulullah kena sihir gara-gara minum air sumur. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sakit itu pun sepuh mau meninggal itu Rasulullah sakit. Selain itu Rasulullah tahes sehat. Ketika perang Badar niku nggowo napa niku pakaian besi, kelambine iku ada yang ngomong sampai sekitar 5 kilo. Kelambine iku Pak 5 kilo. Baju besinya tuh 5 kilo digawe Pak. Jenengan ngangkat 5 kilo kesel. Iki digawe Pak. Ngapunten ya iki aku ngapunten bahasa kula mboten sopan. Iku nek kelambi perangi waduh sing gencan noplontang iku diroyok kali ya dirompeng gitu kan nggih. Karena saking kuate wajudi. Tidak mungkin Kanjeng Nabi iso gawe kelambi sampai 5 kilo abote besi itu. Baju perang 5 kilo besi itu kecuali Kanjeng Nabi tidak sehat. Kanjeng Nabi sehat tipe, makanya itu yang pertama. Terus yang kedua itu tadi logika sederhana. Orang Arab itu makannya kambing, tapi kita tidak pernah dengar riwayat Kanjeng Nabi kena kolesterol, kena darah tinggi, mari mangan ketiting miring ini sirai kaya jenengan. Gak ono Pak. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi rajin olahraga. Dari sini, kenapa kok tiba-tiba saya cerita ini? Supaya jenengan tahu hadis itu, kalau jenengan dengar hadis, jenengan harus tahu ada hadis itu yang berdampak menjadi hukum fikih. Kita harus niru. Saya ulangi lagi nggih. Ada hadis yang berdampak menjadi hukum fikih. Kita harus niru. Ada hadis yang itu bukan hukum fikih. Itu hanya cerita kebudayaan atau cerita keseharian Nabi sebagai seorang manusia atau orang Arab. Saya kasih contoh. Rasulullah ketika sholat tahajud, Rasulullah ketika sholat malam, sholat witir, itu hadis yang berdampak menjadi hukum fikih. Tapi ketika ada hadis Rasulullah makan pakai 3 jari, itu hadis yang tidak ada hubungannya dengan fikih. Itu hadis hanya cerita Rasulullah sebagai orang
Arab. Makanya pakai 3 jari. Kenapa makanya pakai 3 jari? Karena Kanjeng Nabi saat itu makannya kurma. Makanya pakai 3 jari. Jenengan makannya rawon soto. Ndak usah pakai 3 jari. Iya aja ini gak karu-karuan nggih. Nah ini artinya hadis yang tidak perlu kita contoh. Karena apa? Karena memang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah saya lanjutkan. Kalau jenengan lihat orang Arab itu secara fisiologi bentuk fisiknya mereka ada di lingkungan yang sangat panas. Sudah lingkungannya panas, darahnya panas, makanannya kambing dan unta. Itu juga panas. Itu sebabnya orang Arab itu, saya minta maaf kalau orang sopan, orang Arab itu syahwatnya tinggi-tinggi sampai hari ini. Sampai hari ini orang Arab itu syahwatnya tinggi-tinggi. Maka kalau jenengan lihat atsar kehidupannya para sahabat, ngapunten nek mboten sopan, sahabat itu bahkan ada istrinya yang lagi nyapu, yang lagi resik-resik ngepel, bojone nyapu, saya ditarik habis sing lanang tak padahal nyapu gitu lho. Antu sing dilanang tani ayo rini. Yo gak perlu malam Jumat nek wong Arab, Pak. Wong Arab gak perlu malam Jumat. Kenapa? Karena syahwatnya tinggi. Nanti dulu bojone nyapu, bojone ngepel, ayo yang ayo gitu kan nih. Tahu apa kalimat istrinya? Mas, sampean ini terus gak kuat aku Mas. Mangkane rabio maneh. Dari sini jenengan harus tahu poligami itu dalam tanda petik hadis budaya, Pak. Kenapa? Karena orang Arab syahwatnya tinggi-tinggi, makanya istrinya yang menyuruh mereka menikah lagi. Kenapa? Ya orang Arab syahwatnya tinggi, panganan kambing, makanya ada budaya poligami. Jenengan panganane tempe, nggih. Ya jenengan panganane ote wis gak usah, Pak, gak usah. Wis tala. Lemes jenengan teh wis ngaus gak kuat Pak, kesel wis tala ya. Ngapunten kenapa saya cerita ini, poligami itu bentuk budaya yang diperbolehkan oleh Islam. Jadi bukan jenengan disuruh berpoligami. Jenengan fokus saya nggih, supaya jenengan tahu oh alah hadis ini maksudnya begini tuh. Kenapa? Karena dari sisi sejarah. Nah, saya lanjutkan. Berarti jenengan tadi cerita Ustadz uswatun hasanah, Rasulullah itu sebagai seorang orang kaya, contoh bagi orang kaya yang soleh. Rasulullah adalah contoh bagi orang miskin yang soleh. Rasulullah adalah contoh bagi pegawai yang soleh. Rasulullah adalah contoh bagi pedagang yang soleh. Rasulullah adalah contoh bagi olahragawan yang soleh. Rasulullah contoh bagi pejabat yang soleh. Karena dari tadi saya ngomong tentang rakyat jelata, saya juga harus ngomong pejabat yang soleh. Harus pejabat itu soleh, Pak. Nek pejabat gak soleh bahaya. Saya ulangi, saya ceramah ini bukan mau mengkritik siapa-siapa. Jenengan tahu 2 hari yang lalu ada berita ketua KPU mempersalahgunakan itu uang uang negara yang digunakan naik pesawat berapa T 30 T kalau nggak salah, digunakan naik pesawat jet itu loh. Dan pesawat jetnya tidak digunakan untuk urusan negara kan. Bayangkan duit negara 30 T dari pajaknya jenengan tidak digunakan untuk semestinya. Kenapa? Ya karena pejabatnya bukan orang soleh. Betul. Jenengan tahu suatu saat Umar bin Khattab itu sampai ditegur anaknya Ibnu Umar, Bapak lampunya kok dipateni Pak. Jadi pas nulis nih Pak, pas nulis lampunya dipateni. Ingat kalau bahasa Jawa itu lampu strungking ya, yang isinya minyak itu loh Pak. Yes, lampu strungking ya kalau orang Jawa nyebutnya. Lampunya dipateni Pak. Terus Ibnu Umar bilang gini, tak kok lampunya dipateni? Apa jawabannya Umar bin Khattab Pak? Lele. Tadi nyalakan lampunya karena bapak ini lagi nulis urusan negara. Gak apa-apa bapak bahas negara, makanya tak urip lampune. Nah, saiki bapak gak nulis urusan negara le. Iki dudu urusan negara, mangkane lampune tak pateni. Bayangno Pak, ngapunten saya minta maaf Pak sopan. Bayangno, lampu niku Pak, lampu ngono tok lho Umar niku Pak, nek wae ngurus negara diuripno, tapi nek dudu urusan negara dipateni. Saya minta maaf kalau bahasa kerosopan. Jenengan cek motor niku ya, motor. Jenengan delok dino Minggu, dino Sabtu ono mobil kat abang sik riwari gaya opo? Jenengan tahu maksud saya nggih. Nek mobil plat merah hari Senin sampai Jumat riwari sadar aku, oh kayak kacau. Tapi nek Sabtu Minggu riwari gaya opo? Napa Pak? Ya jemput anake kan kudu gawe mobil sing liyane bukan mobil pemerintah. Jenengan paham maksud saya nggih?
Itu yang namanya amanah. Nggih, ini saya sedang tidak menegur siapa-siapa, tapi kenyataan di lapangan seperti ini, Pak. Rasulullah ki nyentuh nek di pejabat iku pejabat sing api. Bukan pejabat yang ngapunten yang menyalahgunakan sarana yang dia pakai. Lu niku Umar iku lho sampai mateni lampu nih. Umar lagi Pak pada saat pembagian apa namanya? Pembagian baju, pembagian makanan, ada orang komentar, Khalifah kok kelambini bolong. Kelambini Umar itu bolong, Pak. Ada red bolong. Khalifah kok kelambini bolong. Tahu apa jawaban anaknya Ibnu Umar? Bapak saya tidak pernah mengambil jatah pakaian yang dia dapat sebagai khalifah. Jadi khalifah kan harusnya ada jatah, Pak. Ono jatah tanganan, ono jatah kelambi. Umar di ngotot kata duku, bapak saya tidak pernah ngambil jatahnya sebagai seorang khalifah. Kelambi ini sekarang ono bolong. Bayang no, saya tidak bilang jenengan kudu niru Umar kabeh, boten. Saya itu cuma mau bilang nek dadi pejabat sing amanah. Misalnya saya ini nggih dadi nopo misalnya, dadi ketua RT misalnya nggih, dikei fasilitas sepeda motor, maka sepeda motor Pak tak gawe nek gawe urusan RT. Nek gawe jemput anakku sekolah, aku gawe sepeda motor sing liya. Jenengan paham maksud saya nggih? Nah, ini loh yang harusnya diceritakan tentang uswatun hasanahnya Kanjeng Nabi. Terakhir Ustadz Kanjeng Nabi niku tadi jenengan cerita panjang uswatun hasanah, contoh keteladanan Kanjeng Nabi. Pak Ustadz, contoh keteladanan Kanjeng Nabi yang paling kena untuk diri kita itu apa Ustadz? Ingat ya, Rasulullah itu bukan hanya sebagai seorang pemimpin pedagang dan sebagainya. Rasulullah itu juga sebagai seorang suami. Maka kalau jenengan mau ngomong uswatun hasanah terbaik dari Kanjeng Nabi untuk jenengan dan saya adalah jenengan nyontoh Kanjeng Nabi sebagai seorang suami. Suami yang baik kata Kanjeng Nabi itu apa Ustadz? Apa kata Kanjeng Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu, kata Kanjeng Nabi, adalah yang paling baik terhadap istrimu. Saya ulangi kalimat saya nggih Pak. Rasulullah tuh ngomong sebaik-baik, bukan begini. Sebaik-baik kamu adalah yang jadi pemimpin, bukan. Sebaik-baik kamu adalah ketika jadi presiden, bukan. Sebaik-baik kamu adalah ketika jadi orang kaya, bukan. Sebaik-baik kamu adalah ketika menjadi seorang kiai, bukan. Katakan Nabi khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrimu. Wong lanang sing paling apik menurut Kanjeng Nabi adalah wong lanang sing paling apik karo bojo niki hadis niki jenengan seneng ibu-ibu seneng banget nggih karena memang ini Kanjeng Nabi yang ngomong bu wong lanang sing paling apik adalah sing paling apik karo bojo wa ana khairukum li ahli kata Kanjeng Nabi dan aku yang paling baik terhadap istriku. Ati jamaah tanya Pak Ustad wong lanang paling apik ten bojo niku napa Pak Ustad? Cirine wong lanang apik nang bojo iku nomor 1 cirine nek sing wedok nek bojone njaluk ditukokno Pak. Nek ono wedok njaluk ya aku tukokne iki budal tuku langsung tukokno iku lanang sing apik, wong lanang sing royal. Jenengan cari di di Sirah Nabawi, jenengan cari di Aksar Sahabat, jenengan akan tahu para sahabat orang-orang soleh iku nek duwe bojo, bojone njaluk ditukokno. Makanya jenengan Pak, kenapa kok jenengan ini pundaknya digawe gede, lihat pundaknya jenengan lebih besar daripada pinggulnya jenengan karena jenengan kali Gusti Allah ditakdir kongkon kerja dikeken golek duit sing akeh makane pundake gede dikeken nyanggul sing gede supaya apa iso nukokno sing akeh. Wong lanang sing paling apik iku iso nukono. Ya aku tuku iki budal, ya aku tuku iki budal. Sekali lagi nggih, saya ceramah seperti ini sering ditegur Gusti Allah, Pak. Oh yo ustaz ngomong nek gelek tuku tukokno, lho Pak. Langsung ditegur Gusti Allah. Bener langsung kontan nek Gusti Allah negur kontan. Saya habis ceramah gini, apa wong lanang apik iku sing nukokno bojone. Besoknya istri saya ngomong, ini betul. Saya ceramah hari Minggu kayak gini Pak, Minggu malam, Senin paginya jam 10-an deh. Istri saya bilang, "Ya, kalau ceramah tak prai lho kan mulut Nabi yo gak apa-apa prai sedino kesel aku wis mosok ceramah tok bendino sedino ping 3 kesel prai." Kata istri saya, "Aku terno po ya nang ndi mlaku-mlaku." Oke, terno Pak, namanya suami terno Pak muter nang Sidoarjo itu Pak ada jalan namanya Jalan Gajah Mada. Istri saya muter lewat situ Pak, lewat Gajah Mada. Kalau jenengan enggak tahu Jalan Gajah Mada itu Pak, toko kanan kiri ku toko emas.
Nah saya lewat situ Pak, dalam hati saya begini, loh yang lapo kok lewat kini, kan Sidoarjo kan gede lah, ada lewat kini gitu kan ya, belum ada firasat apa-apa. Dalam hati ya Allah ojo mandek, ya Allah ojo mandek, ini mandek perkara lah, ya itu kumas soalnya Pak. Wes ternyata istri saya ya kanan dewa antek kita tanda mandek Pak. Saya masih ingat tokonya macan opo macan kul kata apa gitu ya. Mandek Pak trek gitu. Lu lape yang ustalah mutun ae mutun Pak. Wes itu Pak itu mlebu nang ngene apa namanya toko emas. Saya duduk iki api kayak api iki api api kata saya. Ini sih saya tanya lu ya opo lu ya ojo lali kan wingi ceramah murid akeh to. Di setiap penghasilan ada zakatnya. Mana zakatnya? Lo ya kan langsung ditarik kan ya. Gara-gara bengi aku ceramah Pak. Sebaik-baik laki-laki adalah yang nukokno istri. Langsung ditagiran dia ya emas. Akhirnya nukokno emas aku. Tahun wingi Pak Maulid kemarin aku nukokno emas. Ustadz Maulid tahun iki HP Samsung X Galaxy kan nggih. Wong lanang ku ngono Pak nek dijalurno itu tukokno, ibu-ibu seneng tau guyu kayak mau nggih. Nanti tanya Pak Ustadz, tapi itu kan laki-laki kalau duitnya banyak Pak Ustadz, laki-laki kalau banyak sesuatu untuk dibelikan ke istrinya lah. Kalau dia tidak punya sesuatu Pak Ustadz, terus nyente Kanjeng Nabi piye? Ingat ya, kalau jenengan tidak bisa menjadi seorang laki-laki sing iso nukono, maka sing nomor loro. Napa niku terus Kanjeng Nabi, jenengan dadi wong lanang sing sabar nek diseneni bojo. Nek jenengan gak iso nukono ya wis nek diseneni meneng. Ya iya aku salah wis ngono ae Pak. Wis salah jenengan bales turu dobo akan dadi jenengan. Ini bener. Pak Ustadz contohnya dari mana? Jenengan akan mendapatkan riwayat berulang kali Kanjeng Nabi diseneni Siti Aisyah. Bayangkan Rasulullah sing solehnya kayak begitu disentak kali Siti Aisyah. Lo sing soleh kayak ngono disentak bojone napa maneh jenengan kudu siap disentak bodoh nggih. Maka salah satu akhlaknya Kanjeng Nabi uswatun hasanah adalah laki-laki sing siap diseneni bodoh. Nggih ingat nggih kalimatnya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. As-sabru 'ala lisani nisa mimma yamtahinu bil auliya. Sabar wong lanang atas cerewetnya istrinya, sabar wong lanang nek disentak bojone, ciri wong lanang akan diangkat menjadi kekasih Allah. Maka jenengan nek pengen jadi wali sekaya wali songo Pak, pengen jadi waliullah syaratnya siji sabar disentak. Nah, lihat kan wajah tertekan semua kan ki. Kroso nggih. Maka uswatun salah satu uswatun hasanah terbaik yang dicontohkan Kanjeng Nabi ada sebagai seorang suami. Apa itu? Nek iso nukokno, nek gak iso nukokno sing sabar. Itu sebabnya jenengan ngapunten. Selain tundak jenengan dibuat besar, dada jenengan laki-laki dibuat besar karena jenengan kali Gusti Allah diciptakan itu memang harus siap dilukai. Makanya dodoe gede kudu siap dilarakno ati Pak. Betul wong lanang kudu siap loro ati. Nah jenengan memang laki-laki itu tuntutannya begitu sabar wis ku laki-laki. Ustadz kalau perempuan tuntutannya apa? Apa perempuan tuntutannya Bu? Taat. Kalau jenengan tuh tuntutannya dari agama itu taat, kalau kami bapak-bapak tuntutan dari agama itu sabar. Wis setelah apa? Sabar. Yang namanya perempuan ya begitu gitu kan nggih. Saya ceramah kayak gini tuh mari disentak bojo podo ae Pak podo wis salah podo. Podo. Maka sekali lagi nggih jenengan kalau tadi saya ngomong ayat uswatun hasanah teladan yang terbaik, Rasulullah telah nyentuhkan banyak contoh sebagai orang kaya yang soleh, sebagai orang miskin yang soleh, sebagai pedagang yang soleh, sebagai pegawai yang soleh, sebagai olahragawan yang soleh, sebagai pejabat yang soleh, dan yang terakhir sebagai seorang suami yang soleh. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa mencontohkan Nabi. Semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang bisa meniru akhlaknya Kanjeng Nabi, dan semoga kita semuanya nanti di yaumil akhir sama Allah diberikan kesempatan untuk mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari saya, benar dari Allah. Al-haqqu min rabbikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.